Berapa banyak porsi dari Kabupaten Tuban, Pak Yamin, untuk tahun 2024? Proses penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 sudah mulai bergema dan Mm-mm. alhamdulillah untuk kuota Indonesia kan sudah jelas Mm-mm. 221.000, kemudian ditambah 20.000, Ya. dan untuk Jawa Timur alhamdulillah kuota normal sudah 35.152. Alhamdulillah untuk Tuban pada hari ini alhamdulillah mendapatkan 1.355 jamaah. Itu 1355. terdiri dari 971 porsi urut reguler, Mm-mm. kemudian lansia kita mendapatkan 26, Mm-mm. dan cadangan kita mendapatkan 358. Juga sudah mulai pelunasan tahap awal, Ya, ya. yang mana pelunasan tahap awal sudah dimulai pada tanggal 9 sedianya. Mm-mm. Dan itu karena ada beberapa hal akhirnya ditunda satu hari Ya. menjadi tanggal 10. Mm. Yang awalnya tanggal 9 Mm-mm. sampai tanggal 17, Mm-mm. kemudian diajukan diundur menjadi tanggal 10 Mm-mm. sampai tanggal 12. Hari kerja 22. Ini Pak Yamin, karena kan tadi dijelaskan sampai tanggal 12 ya. Yang Mm-mm. melunasi sudah berapa banyak? Alhamdulillah untuk jamaah haji Tuban Mm-mm. sekarang ini sudah mulai berbondong-bondong ke PLHUT dalam rangka Mm-mm. untuk melunasi ke BPS, Bank Penerima Setoran. Itu sudah mulai berbondong-bondong. Akan tetapi perlu diketahui Mbak Ida bahwa prasyarat jamaah haji untuk bisa melunasi itu Mm-mm. adalah harus berhubungan dengan kesehatan, dalam arti istitoah kesehatan. Saat ini Kementerian Agama memberlakukan lagi kuota untuk penggabungan, begitu Pak Yamin ya, dan pendampingan porsi jemaah haji tahun 2024. Nah, pengertian pendampingan dan penggabungan mahram haji itu apa sih Pak? Iya, baik. Penggabungan pendampingan adalah CCH, kalau Mm-mm. penggabungan Mm-mm. CCH yang digabung dengan yang sudah berhak lunas, berhak Mm-mm. berangkat tahun berjalan, Mm-mm. dengan calon yang ada tenggang waktu kurang lebih 5 tahun untuk hari ini. Tenggang waktunya itu akhirnya bisa digabung jadi satu untuk mengikuti jamaah yang berangkat pada tahun berjalan itu. Jemaah haji yang dia itu memerlukan pendampingan berupa orang, ya, apakah dia sudah melewati tes istitoah dan dinyatakan lolos? Karena kan secara dia tidak mandiri begitu. Ya, yang jelas itu sudah. Masalahnya prasyarat penggabungan, untuk menggabung mendamping itu prasyaratnya surat permohonan. Mm-mm. Kemudian yang akan digabungi didampingi itu sudah lunas dan mengajukan penggabungan ke Kementerian Agama. Nah itu nanti yang menilai itu kan nanti kita tinggal mengusulkan Mbak Ida. Orang ini itu pendampingannya itu memang harus dengan obat, harus dengan alat, atau harus dengan orang. Itu nanti kan ada sendiri, kita tinggal mengusulkan. Yang menentukan kan Kesehatan dari ya. dari pusat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri bersama ketika pada kesempatan kali ini kita masih bersama dalam program acara On Mix Studio Kemenak Tuban dengan tema Porsi dan Pelunasan Jemaah Haji tahun 2024, adakah penggabungan dan pendampingan? Bersama saya Laidia Mariati. Pelaksanaan ibadah haji 2024 kian dekat. Banyak persiapan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama, tak terkecuali Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Dan sudah hadir di tengah kita Bapak Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Beliau Bapak Ashabul Yamin MPDI. Apa kabar Pak Yamin?
Alhamdulillah sehat walafiat dan baik. Alhamdulillah sehat lahir batin. Pak Yamin, ini kan persiapan-persiapan sudah dilakukan begitu ya oleh Kementerian Kabupaten Tuban, terutama di bidang haji begitu. Berapa banyak porsi dari Kabupaten Tuban, Pak Yamin, untuk tahun 2024 ini? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Ida dan para pendengar, pemirsa yang ada dimanapun juga berada. Perlu diketahui bahwa untuk proses penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 sudah mulai bergema, dan Alhamdulillah untuk kuota Indonesia kan sudah jelas 221.000, kemudian ditambah 20.000, dan untuk Jawa Timur Alhamdulillah kuota normal sudah 35.152. Alhamdulillah untuk Tuban pada hari ini Alhamdulillah mendapatkan 1.355 jamaah. Itu terdiri dari 971 porsi urut reguler, kemudian lansia kita mendapatkan 26, dan cadangan kita mendapatkan 358. Itu. Dan ini sudah kita mulai persiapan-persiapan, dan Alhamdulillah pula ini pun juga sudah mulai pelunasan tahap awal, yang mana pelunasan tahap awal sudah dimulai pada tanggal 9 sedianya, dan itu karena ada beberapa hal akhirnya ditunda satu hari menjadi tanggal 10. Yang awalnya tanggal 9 sampai tanggal 17, kemudian diajukan diundur menjadi tanggal 10 sampai tanggal 12, hari kerja 22. Sampai saat ini nih Pak Yamin, karena kan tadi dijelaskan sampai tanggal 12 ya, yang melunasi sudah berapa banyak? Alhamdulillah untuk jamaah haji Tuban sekarang ini sudah mulai berbondong-bondong ke PLHUT dalam rangka untuk melunasi ke BPS, Bank Penerima Setoran, itu sudah mulai berbondong-bondong. Akan tetapi perlu diketahui Mbak Ida bahwa prasyarat jamaah haji untuk bisa melunasi itu adalah harus berhubungan dengan kesehatan, dalam arti istitoah kesehatan. Oleh sebab itu sudah diawali seawal mungkin dengan para jamaah haji itu sudah dipanggil sama masing-masing PKM di masing-masing kecamatan untuk diperiksa kesehatannya, kemudian untuk nanti persyaratan pelunasan, kemudian menggunakan MCU dan seterusnya, dan itu nanti langsung para jamaah itu ketika bisa melunasi harus syaratnya sehat, istitoah kesehatan itu harus punya. Nah ini yang mengeluarkan, yang mengetahui adalah dari PKM ke Dinas Kesehatan setempat, kemudian nanti diserahkan ke Sisko Hadkes, kemudian Sisko Hadkes di-upload, dilihat oleh BPS. Ketika di situ sudah dijelaskan bahwa jamaah ini sudah istitoah, sudah sehat, maka jamaah ini bisa melunasi untuk pelunasan haji. Akan tetapi perlu diketahui juga Mbak Ida bahwa untuk melunasi ini jamaah tidak perlu membawa Sisko Hadkes, karena dari Dinas Kesehatan sudah mengupload ke Sisko Hadkes pusat, kemudian Sisko Hadkes pusat dikembalikan lagi untuk dilihat, diupload oleh BPS masing-masing jamaah. Gitu. Kemudian Pak Yamin, di antara sekian ratus jemaah haji yang termasuk cadangan ini juga sudah melakukan istitoah ya? Iya. Apakah di antara 1.300 sekian itu ada yang tidak memenuhi persyaratan istitoah Pak Yamin? Alhamdulillah untuk Kabupaten Tuban memang awalnya Mbak Ida, makanya rencana tanggal 9 ditunda tanggal 10 pelunasan itu karena diantaranya di situ ada maintenance baru dari Dinas Kesehatan, aplikasi lah semacam itu, akhirnya ditunda karena prosesnya masih agak repot. Akhirnya pada tanggal 10 berikutnya itu Alhamdulillah menjadi lancar. Nah untuk Kabupaten Tuban pada saat itu memang masih kita bertahap, karena ada tahapan-tahapan.
Tapi langsung pada sampai saat ini tanggal 25 Januari 2024 per tanggal itu jamaah haji Kabupaten Tuban dari 1355 ini yang sudah istitoah adalah 942. Ini alhamdulillah 942. Hanya saja ada yang memenuhi syarat, ada yang MS dan ada yang TMS. Yang memenuhi syarat kurang lebih ada 926. Kemudian yang TMS tidak memenuhi syarat itu adalah 16 orang. Dari 16 orang ini, yang pertama, yang 15 orang alhamdulillah sudah tidak ada masalah. Karena memang di situ ada kesalahan input data dari teman-teman dinas kesehatan. Nah, akhirnya yang 15 ini insya Allah nanti istitoah kesehatan akan segera keluar. Kemudian yang satu ini memang risiko tinggi, dalam hal ini masih dikomunikasikan dengan pihak dokter spesialis. Jadi masih satu ini yang itu yang jadi itu termasuk yang 16 tadi ya? Yang dari 16 itu 16 tadi. yang tidak memenuhi syarat Iya, istitoah. yang 16 yang tidak memenuhi syarat istitoah. Yang 15 ini karena memang sistemnya itu ada salah input data. Akhirnya sekarang diperbarui, diulang kembali, alhamdulillah sudah masuk. Tinggal menunggu 1-2 hari. Sudah tidak ada masalah, tinggal nunggu nanti. Jadi kita tinggal nunggu nanti para jamaah itu mau istitoahnya. Tapi yang satu ini informasi dari teman-teman dinas kesehatan, memang risiko tinggi, perlu dikonsultasikan dengan dokter spesialis. Apakah selama ini ada Pak Yamin yang karena resiko tinggi atau karena istitoahnya tidak memenuhi syarat, akhirnya mereka tidak berangkat? Apakah ada yang seperti itu? Untuk yang tahun ini kan baru ini. Tapi kalau kemarin kan ini kan sistem baru. Sehat dulu baru melunasi. Kalau tahun sebelumnya kan melunasi dulu baru. Sehingga mungkin yang sakit di sana jauh lebih banyak. Juga mungkin restinya atau mungkin dan sebagainya. Dan untuk meminimalisir begitu ya. Jadi untuk meminimalisir, dan para jamaah bisa nanti melihat di Haji Pintar atau di pusaka untuk melihat kondisi posisi para jamaah itu istitoah. Nah, itu nanti terus bisa melakukan pelunasan gitu. Oke, Pak Yamin. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini. Saat ini Kementerian Agama memberlakukan lagi kuota untuk penggabungan, begitu Pak Yamin ya, dan pendampingan porsi jemaah haji tahun 2024. Nah, pengertian pendampingan dan penggabungan mahram haji itu apa sih Pak? Iya, Mbak Ida, gini. Kalau 2022 sama 2023 kan tidak ada penggabungan dan pendampingan. Di situ kan memang tagline-nya adalah haji ramah lansia kemarin itu ya, prioritas ke lansia. Mungkin tahun 2019-18 masih ada itu ya. Itu mungkin masih ada, regulasi itu kan tiap tahun berubah. Dan pada hari ini alhamdulillah itu insya Allah ada penggabungan pendampingan. Nah, penggabungan pendampingan adalah CCH, kalau penggabungan CCH yang digabung dengan yang sudah berhak lunas, berhak berangkat tahun berjalan, dengan calon yang ada tenggang waktu kurang lebih 5 tahun untuk hari ini, tenggang waktunya itu. Akhirnya bisa digabung jadi satu untuk mengikuti jamaah yang berangkat pada tahun berjalan itu. Berarti apa bahasa gampangnya itu apa, mereka sudah mendaftar 5 tahun? Jadi gini, misalnya ada si A ini berangkatnya tahun 2024. Kemudian ada keluarga. Karena nanti dengan banyak syarat Mbak Ida. Jadi penggabungan tidak harus langsung gabung. Ada beberapa banyak syarat itu. Terus keluarga itu ada yang daftarnya tenggang waktunya dengan yang berjalan ini 5 tahun. Yang berjalan itu artinya si calon jemaah haji. Calon jemaah haji itu. Misalnya kok dia kan mestinya ini sudah daftar di tahun 2012 mungkin ya. Nah,
Terus yang pendampingnya ini baru daftar 2022 misalnya itu tidak bisa ya? Ya, tidak bisa, ini diatur di PMA nomor 18 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji, khususnya yang 148 itu insya Allah yang berkaitan dengan penggabungan. Penggabungan itu sendiri adalah yang seperti tadi kami sampaikan adalah penggabungan CCH yang beda waktu berangkat, selisihnya hari ini adalah 5 tahun. Dari tanggal berapa itu 5 ada? tahun dari si yang mau ya, didampingi itu ya? Enggak, dari daftarnya. Daftarnya sudah 5 tahun. Baru bisa mendampingi atau menggabung nanti. Iya, berarti kalau itu dia yang daftar gabung. baru 3 tahun enggak bisa. Belum bisa. Siap. Kemudian yang kaitannya dengan pendampingan, Mbak Ida. Pendampingan itu kadang-kadang memang kita kita mengartikannya itu ada jamaah yang perlu didampingi. Padahal di situ pendampingan itu ada 3 kategori, beda. 3 kategori. Yang pertama, pendampingan itu dengan obat, misalnya. Yang kedua, pendampingan dengan alat. Yang ketiga, pendampingan dengan orang. Dan itu juga membutuhkan prasyarat yang sangat ketat. Jadi tidak serta-merta. Satu contoh misalnya ada jamaah haji yang misalnya punya kasus darah tinggi, mungkin pendampingannya obat. Terus nanti misalnya yang kondisinya disabel misalnya, disabilitas mungkin terus mungkin yang lansia yang sudah ke kursi roda dan itu mungkin tapi itu tadi. Kembali lagi berarti saya bertanya untuk yang misalnya ada jemaah haji yang dia itu memerlukan pendampingan berupa orang, apakah dia sudah melewati tes istitoah dan dinyatakan lolos? Karena kan secara dia tidak mandiri begitu. Ya, yang jelas itu sudah. Masalahnya prasyarat penggabungan, untuk menggabung mendamping itu prasyaratnya surat permohonan. Kemudian yang akan digabungi didampingi itu sudah lunas dan mengajukan penggabungan ke Kementerian Agama. Nah itu nanti yang menilai itu kan nanti kita tinggal mengusulkan, Mbak Ida. Orang ini itu pendampingannya itu memang harus dengan obat, harus dengan alat, atau harus dengan orang. Itu nanti kan ada sendiri, kita tinggal mengusulkan. Yang menentukan kan kesehatan dari pusat. Iya, maksud kami begini Pak Yamin, berarti kalau misalnya ada satu jemaah yang memang dia tidak bisa, harus dibantu, harus ada pendamping karena tidak bisa hanya dengan obat, tidak bisa hanya dengan alat. Berarti ini istitoahnya dia sudah lolos, tapi masih perlu pendampingan. Tapi perlu pendamping. Ya. Nah, perlu pendamping ini bagi nanti yang menentukan perlu enggak pendamping orang ini. Kalau memang kok dirasa enggak perlu, berarti ya tetap berjalan berangkat sendiri seperti tahun kemarin. Jadi itu sifatnya masih usulan begitu ya. Pengusulan nanti, terus nanti ada kalau disetujui ya alhamdulillah, kalau enggak berarti sesuai tim nanti yang akan menilai begitu ya. Kemudian bedanya pendampingan sama penggabungan ini apa? Kalau penggabungan itu biasanya antara suami dan istri. Suaminya berangkat tahun ini, misalnya istrinya 5 tahun, enggak bareng mungkin ya karena itu karena memang pada saat ini masih baru satu, terus besok satu lagi itu, atau suami istri itu tadi orang tua dengan anak misalnya itu. Terus kalau penggabungan itu orang tua dengan anak, yang mana orang tuanya atau anaknya berangkat terlebih dahulu, nanti digabung penggabungan. Jadi kalau pendampingan itu untuk yang sakit, kalau penggabungan ini antara mahram, antara orang tua, antara ahli waris lah, suami istri, anak kan. Kemudian Pak Yamin, syarat-syarat dari penggabungan dan pendampingan haji sendiri itu apa? Itu makanya tadi saya katakan sangat ketat sekali. Pertama, mengajukan permohonan pada Kementerian Agama. Kemudian yang akan digabungi itu berangkat pada tahun berjalan pada saat ini ya, misalnya 2024. Kemudian sudah harus lunas. Sudah lunas, terus baru
Nah, itu baru membuat surat permohonan penggabungan atau pendampingan. Kemudian nanti ada KK, KTP, dan itu nantilah. Kalau memang nanti ada jamaah yang begitu ya. iya. Jadi nanti kalau memang ada jamaah yang pengen penggabungan, belum tahu syaratnya, kami persilahkan bisa komunikasi dengan kita, PHU, kemudian bisa datang ke kantor. Itu. Mungkin sebelum diakhiri, Pak Yamin, ada kesan dan pesan untuk warga masyarakat Kabupaten Tuban. Terima kasih Mbak Ida, bahwa sampai hari ini Alhamdulillah per 25 untuk jamaah haji Kabupaten Tuban yang sudah melunasi itu dari 926 itu sudah ada 306. Berarti nanti jam ini sudah jam 3 ini sudah mulai proses. Nanti kita akan tahu lagi untuk per 25 kita besok lagi itu. Terus untuk kami sampaikan pada masyarakat khususnya jemaah haji dan khusus lagi yang akan berangkat dan lebih khusus lagi yang sudah istitoah, monggo mohon untuk persiapan, terus nanti koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan kami, dengan Kementerian Agama, dengan PHU, dengan BPS, dengan kesehatan, dan nanti bisa dilihat kalau memang belum tahu apa istitoah belumnya itu di Haji Pintar atau di Pusaka. Kemudian kami mohon tidak serta-merta hari ini sudah mendapatkan informasi istitoah tiba-tiba terus langsung berangkat ke BPS. Karena itu juga harus melalui proses. Kalau prosesnya itu cepat ya alhamdulillah, ada yang langsung, ada yang 1, 2 sampai 5 hari. Ini mohon masyarakat jamaah khususnya yang akan berangkat dari ini dan sudah istitoah dinyatakan istitoah untuk bersabar, berkomunikasi, koordinasi. Untuk pelunasan terakhir satu lagi nih. Untuk pelunasan terakhir tanggal berapa kira-kira Pak? Untuk tahap pertama ini tanggal 10 sampai tanggal 12. 10 Januari sampai 12 Februari. 22 hari kerja. Kemudian yang pelunasan kedua nanti direncanakan tanggal 7 Maret sampai tanggal 26 Maret, 15 hari kerja. Jadi masih cukup iya, waktu ya. Jadi cukup waktu dan alhamdulillah untuk pelunasan tahap pertama ini Mbak Ida, memang ini juga sebetulnya teman-teman yang jamaah yang cadangan kesempatan ini lebih besar karena untuk pelunasan tahap pertama ini adalah yang pertama untuk haji reguler porsi kuota berangkat. Kemudian yang kedua adalah untuk porsi reguler lansia. Kemudian untuk yang ketiga adalah untuk jamaah cadangan. Jadi cadangan ada prioritas ini untuk tahap 1. Berarti yang cadangan apakah sudah ada yang melunasi juga? Kelihatannya sudah banyak. Jadi sudah ada ya sudah ada sudah banyak. Terus dengan harapan itu tadi untuk mendampingi, bergabung gitu. Berarti yang mengusulkan sebagai pendamping penggabungan itu masuk di cadangan ya? Ya, bukan dimasuk di cadangan. Jamaah yang pengen gabung, pengen mendampingi, itu dipersilakan ketika jamaah yang akan digabungi, didampingi itu sudah lunas. Terus membuat surat usulan. Tapi nasewu ya Pak Yamin, apakah itu tidak mempengaruhi kuota? Artinya begini, ketika kita sudah diplot kuota 1355, ini sementara sampai bulan ini mungkin belum ada yang mengusulkan pendampingan dan belum, nanti mungkin di waktu berjalan akan disetujui. Nah, ketika ada yang mengusulkan, apakah itu mempengaruhi kuota? Ditambah kuotanya atau bagaimana? Gini Mbak Ida, makanya tadi kami sampaikan tahap 1 untuk reguler kuota berangkat, yang kedua reguler untuk lansia, yang ketiga untuk cadangan. Ketika tahap 1 itu sudah terpenuhi, maka tahap 2 ini masih ada kemungkinan tidak dilanjut. Tapi tidak mungkin, karena di situ mungkin masih ada gagal sistem dan sebagainya, dan ini kuota kan terus berjalan, porsi terus berjalan dan porsi secara wilayah, secara nasional.
Kalau tahap kedua itu untuk yang gagal porsi pelunasan tahap pertama. Yang kedua untuk pendamping lansia. Nah, ini. Terus yang ketiga adalah untuk penggabungan suami istri, anak yang berbeda berangkat itu tadi. Yang keempat adalah pendamping untuk disabilitas. Ini untuk tahap kedua. Itu. Makanya ketika tahap satu ini sudah memenuhi syarat, mungkin sudah terpenuhi, maka tahap kedua ini mungkin masih ada, tapi mungkin porsi atau kuotanya tidak mungkin tidak sesuai dengan rencana awal mungkin. Itu bisa juga. Baik, masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang menjadi unek-unek kami, namun karena waktu yang tidak memungkinkan lagi, kami undur diri. Pak Yamin ya. Bentar, ada iklan. Oke, terima kasih, terus semangat dimanapun Bapak Ibu berada untuk Kemenak Tuban tercinta. Ke Kota Pati beli ketupat, yuk persiapkan diri untuk Haji 2024. Sayur kupat, jangan lamtoro, menawi wonten lepat, kula nyuwun pangapura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.